Halo, hey ho, cak selalu bentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan tonton sampai habis. Makasih, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat malam. Berjumpa kembali di Titik Putih Podcast. Malam ini episode kali ini kita langsung kedatangan nggak main-main nih 3 narasumber yang beda ini ya Maden ya. Beda genre. beda genre. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke 3 narasumber kita, sahabat lama kita juga ya. Ya. Pak, nih Lupi lagi, apa kabar Pi ya? Baik. Asmi, Khairul Asmi ini mantan main PSMS juga nih, Ardi Citra. Nih, tahu Yang satu mantan pemain, yang satu bersupporter tapi kini udah jadi pengacara ya. Nah, yang satu lagi yang satu lagi apa? berbasic supporter. Berbasic Cuman supporter. Sekarang udah masuk ke dunia kerja lah. Dunia kerja juga ya. Jadi ke ini dulu ya, ke apa? Serah siapa? Ini Juru bicara dulu yang di Khairul tengah. Asmi. Biasanya juru bicara tuh yang di tengah itu. Abang Bang. Enggak, dulu kan yang kita tahu Asmi ini basicnya di supporter ya Mak Den ya. Tiba-tiba melompat jadi pengacara. Kan gitu kan Mak Den kan. Apa namanya? Berubah gitu ya? Iya. Berubah gitu kan. Maksudnya tertariknya gitu ya kan Mak Den. Ambil malah jadi pengacara itu. Kenapa sih Mi gitu? Apa gitu? Oke, makasih Bang ya. Jadi Nggak usah abang-abang, nggak ada. Nggak perlu. pergi aja ya. Iyalah. Jadi basicnya aku kan memang kuliah dulu dari strata hukum ya. Oh. Strata hukum ya, sambil kenal supporter dari Bang Renju juga udah kenal ya, dari Nggak supporter usah Smack dibagi. gitu ya. Jadi sama-sama dia sambil kuliah dulu tuh udah dukung PSMS lah. Terus singkat cerita kerja akhirnya balik lagi ke yang namanya tetap apa yang kita lihat pertama kali itu mungkin kita nikmati jadinya, jadi balik lagi lah. Jadi kebetulan coba tahun 2015 ya, coba advokat itu lulus, udah pengajaran sampai alhamdulillah sampai sekarang ini. Tapi walaupun profesi sekarang advokat, bola tuh nggak bisa tinggal lah, pastilah. Tak rutin masih main bola juga ya. Dan sekarang mungkin makin tertarik gitu, karena banyak sih anak pemain bola ini, pelatih industri bola ya Pak Adi, berhubungan dengan hukum pasti ada, pasti. Nah, ini enak nih nanti nih kita bahas di Iya, masalah hukum. masalah hukum dan sepak enak bola nih. ya. Ke ini mantan pemain sepak bola. Udah berapa gol ya? Sahabat lama juga, kawan juga dari. Boleh minum ini kan? Minum lah Bang. Minum. Minum. Jangan pakai pipet, tegak aja. Buat Ardi Citra, mantan pemain PSMS kan gitu kan. Seangkatan sama Nyek Nyobe dulu ya, Maya. Tahun berapa, Pak? 2009 ya? Nyek Nyobe, 2010. Osasaha. Osasaha, Nyek Nyobe, Dodi Rawana ya? Edu Juanda ya, Maya. Terakhir dia main bola lah. Sama Ciko. Selamat Riyadi sebelum pensiun. Main sama juga. Sama. Terakhir. Gila ya. Striker ya? Apa sekarang Mak kegiatan sibuk? Kalau sekarang ya masih di dunia sepak bola juga. Ya sekarang udah jadi coach lah kata Oh. anak-anak sekarang. Panggilnya nggak Acil coach, coach. Pelatih lah. Kecil lagi Pak. Orang India. Kecil lagi. Orang India aku cukup tahu. Tahi. Di mana Mak? Sekarang lagi ada buka akademi Utamasia. Akademi Utamasia Football Academy. Jadi saya kerja sama dengan teman saya Doni Fernando Sregar, Doni FS. Doni FS. Jadi ya kita
inilah mau apa namanya, membangunlah sepak bola dari dasar gitu. Khusus untuk Sumatera Utara Ya mencakup lah ya. mencakup lah ya, untuk khususnya di Medan lah, jadi untuk kita untuk kelompok grass itu usia dini Ya, di situ usia dini ya. Ada Mulai usia dari dasar lah. dari dasar ya. Udah berapa lama berjalan, Pak? Utamasia sendiri awalnya itu dari halaman rumah teman saya Doni, Coach Doni kan, Hah? dari habis lebaran tahun 2020 itu, dari bulan Juli kalau nggak salah. Jadi awalnya ya dari anak-anak temen aja yang latihan di situ. Oh, sama ini Baho juga itu ya? Ya. Oh ada iya, pernah ada lihat di kemarin. YouTube-nya itu. Nama Baho juga berarti. Ya. Jadi awalnya dari situ. Nah, Akademi Utamasia sendiri setelah untuk umum dia di Januari, 14 Januari Baru dibantu umumnya mas. 2021 Baru untuk dibuka umum. untuk umum. Jadi awalnya ya dari teman anak-anak teman latihan. Jadi ada terinspirasi lah gimana kita untuk membangun sepak bola dasar yang benar lah gitu. Sepak bola dasar yang benar. Sepak bola dasar yang benar. Berarti mungkin kemungkinan sepak bola Medan ini kurang perhatian ya, kurang diperhatikan apa SSB-nya. Ya, kalau menurut saya ya untuk usia dini sendiri, ya untuk kelompok umur lah di Medan ini sepertinya kurang lah. Jarang ya mak. Ya, Kalau jarang. dulu masih banyak sih. Iya. Jadi kalau pembinaan di Medan ya kita lihat sendirilah gitu kan. Untuk kelompok umur ya Medan Sumatera Utara khususnya lah belum ada bisa cerita banyak kan untuk ke nasional gitu. Udah cukup lama lah tidurnya. Ini ke apa Lupi ya kan? Si Lupi ditanya lagi, kan udah pernah. Enggak. Orang makin lupa. Dia memang enggak tahu orang Medan itu siapa ya kan? Awal keberadaannya tipis ya. Iya, orang peradaannya tipis nih, Pi. Tadi ini dari Asmi udah, ini dari Aceh. Ini Pi, di tengah-tengah dua generasi yang berbeda nih, Pi. Ya kan, bicara bola, dari sporternya, dari mantan pemainnya, dari segi hukumnya, lengkap nih ya kan, nyatu. Ya kan gitu kan, Pi kan. Menurutmu apa ya? Yang dibilang dari Coach HC tadi gitu kan, kurangnya, minimnya gitu pemerhatian orang terhadap sepak bola usia dini di Medan gitu, ya kan. Kau sendiri sebagai penikmat bola ya kan, Mak, dan kan penikmat bola merasakan sangat merasakan ya? Ya ini kan aku ngambil benang merahnya aja lah dari yang dibilang abang-abang kita yang dua, Cita sama Bang Asmi. Kayak Bang Asmi tadi kan cerita basicnya karena memang kebetulan sekarang jadi lawyer Bang ya, pengacara, itu nggak bisa lepas, itu kan profesi gitu kan, karirnya di situ. Di sisi lain kita sebagai anak Medan punya tanggung jawab moral gitu Bang ya, nggak bisa lepas, bukan cuman bolanya aja. Berarti kalau bicara PSMS ya udah Medan, kita sebagai Medan bukan bola. Nah kayak Bang Hardi Citra bilang tadi, berarti yang kurang apa misalnya pendidikan usia dini gitu kan, pembinaan usia dini, itu memang sangat betul gitu. Jadi sekedar main aja gitu di Medan kan, atau bola itu jangan sekedar hobi doang gitu, tapi memang diseriusin dari sisi dia sebagai profesi gitu, profesional gitu. Sama kayak kita kerja, misalnya Bang Asmi gitu kan, basicnya pengacara. Bang Asmi sebagai pengacara dia pasti fokus gitu ya Bang ya ke situnya. Gitu juga Bang Hardi Citra di bola, gitu juga aku di kerjaan. Nah, begitu tadi cakupannya ini secara general gitu, bicaranya bola, bicaranya Medan, pelan-pelan kita bentuk karakter-karakter itu tadi gitu. Ya, termasuk salah satunya pendidikan usia dini. Aku setuju. Untuk sejauh ini aku setuju sama Bang. Aku nanya nih, untuk tiga narasumber ini dari sisi hukumnya dari Bang Asmi, dari segi pendidikan usia dininya dari Bang Aceh, sisi Lutfinya dari supporter kan. Sepak bola Indonesia sudah profesional kah? Jangan cengar-cengir Bapak. Jawab. Siapa mau duluan nih, Bang Asmi?
Mungkin Bang Asmi dulu dari sisi hukumnya gimana tuh Bang? Kalau dari segi hukumnya ya ketika seorang itu mencari Aku dikit Bang, nanti nggak sorry Bang, dari maaf. kita bicara profesional ya. Nah, yang kita profesional itu kan berarti ada ikatan antara pemberi dengan pekerja. Ikatan masuk seorang pemain klub mencari pemain, berarti kan ada kontrak. Nah, itu berarti udah profesional. Sama seperti saya punya kerjaan, terikat kerjaan, pasti kan udah terikat profesional. Nah, sekarang bicaranya tanggung jawab di antara pemberi dan pekerja tadi, kan begitu. Selaku Bung Hardi juga di pemain kontrak. Profesional itu apa? Sebagaimana? Profesional itu akan sampai kepada titik nadir yang tepat, klimaksnya ya, atau malah setengah klimaks. Kan banyak sekarang kita lihat. Lu profesional tapi ternyata nggak profesional. Ya. Baik pengelolaannya Ya. maupun ketika membayar kewajibannya. Bukan cuma satu, berarti kalau aku bilang belum 100% profesional. Menuju ya. Menuju. Ya. Udah, Bang. Terus, Bang Acik, Saya sendiri sih yang kalau dikatakan profesional Pak, pemain udah nyaman, mau dimain dimanapun dia udah nyaman, bahwasanya itu profesiku, dihargai sebagai pemain profesional, ya dia udah nggak mikirin lagi nanti gajiku dibayar atau enggak gitu, dari segi fasilitas gitu kan. Nah, kalau profesional sih ya pemain bola itu, pemain sendiri itu raja, dia udah ya nyaman lah gitu, nggak mikir apa-apa lagi, dia cuma fokus latihan bertanding. Jadi itu sih. Jadi kalau di belakangan hari ada gaji nggak dibayar gaji, ya kalau di Indonesia masih ada seperti itu, ya saya bisa dikatakan belum profesional. Ya bukan profesional, itu tentu bukan profesional. Karena kan gini, tim bisa dibilang apa namanya, map itu ya, map kontrak kan gitu kan, perjanjian kerja itu kan perjanjian kerja namanya, map kontrak kan gitu. Itu kan sistem profesional di bidang sepak bola kan gitu kan, sistem kontrak kerja. Nah tapi ada kontrak kerja, tim malah berani kayak tadi Mace bilang nggak digaji ya kan, nggak diapain, melanggar kan gitu kan, melanggar. Nah konsekuensi hukum kan harus ada nih kan gitu kan, konsekuensi hukum kan gitu kan. Apakah berhak gitu ya pemain ya nggak yang mendapatkan perlakuan seperti itu kan gitu kan, menempuh jalur hukumnya kan gitu kan, atau memang dia harus di backup sama PSIS-nya sendiri, diberi bantuan hukum karena dia meminta hak dia, kerja dia kan begitu kan ya. Nah gimana tuh tanggapannya? tunggu dulu sebelum itu tunggu dulu, ini si Lupi belum ditanya. Kau udah main Oh ada Lupi, sorry Pi, nggak nampak. Kali kau buat si Lupi kau. Kalau Lupi nangkap Lupi dari sisi supporternya gimana? Padahal Atau aku pecinta bola? udah senang tadi mau nanya Bang Asmi, aku masih mikir jawaban. Astagfirullahaladzim. Nabi? Oke Bang Lupi. Nah kalau aku ya kan, dibilang profesional ya belum menurutku. Menuju mungkin iya. Kenapa mungkin ia menuju profesional? Kita ambil contoh di tahun 2008an kan udah mulai tuh di transisi liga dibikin ke ISL kan, berarti kan ada satu harapan sepak bola kita ini mau dibuat profesional gitu. Di sisi lain aku ngelihatnya kenapa tujuan profesionalisme tadi itu belum tercapai, memang mental kita yang belum siap, karakter kita yang belum siap. Begitu juga dengan kondisi tim gitu. Terkejut kan waktu di era 2008an itu tim yang biasa disuplai di APBD Langsung habis. Sebetulnya pangkalnya nggak di situ aja. Kalau kita runut flashback ke sejarah panjangnya bola Indonesia, penggabungan Galatama sama Perserikatan. Itu mau kutanya itu ya. Sebetulnya di situ sih kalau aku ngelihatnya. Jadi tim yang belum siap, ibaratnya nih, aku anak SD, ya kan, langsung dinaik kelas akselerasi gitu. Padahal aku belum siap gitu, harus dipaksa gitu. Tim yang memang udah awalnya profesional digabung sama amatir, terus jalan dipaksa survive sampai di era 2008an juga belum siap. Nah,
Tapi kabar baiknya sekarang ada beberapa tim yang memang udah apa ya, packagingnya tuh udah bagus gitu kan, bukan tim kita, tim sana gitu kan. Ya kan? Dia udah IPO ataupun udah bikin pembinaan usia dini tadi gitu, football developmentnya udah kebentuk. Nah, sepak bola kita kalau menurutku ya, sebagai orang luar, bola kan bukan profesi bagi aku gitu, aku kan memang penikmat bola. Sepak bola kita bisa dikatakan profesional ketika memang football developmentnya sudah kebentuk. Football development mungkin yang bahas nanti Bang Ardi Citra ya kan, karena dari profesinya beliau. Itu enggak dari itu. Nah, itu tadi nih, gimana yang aku bilang, sistem perlu nggak gitu? Ya, Perlu tak perlu itu sudah terjadi. Karena ketika seorang melakukan suatu perjanjian, jadi kan harus ada pihak yang bersepakat. iya, benar. Harus termasuk, jadi ada unsur perikatan itu apa? Ada orang bersepakat. Iya. Sebab yang halal, apa yang disepakati tadi kan, seperti itu. Nah, seperti pemain dengan klub, sudah jelas. Klub cari pemain ini untuk apa? Bermain, membela tim tadi, kan begitu. Nah, ketika liga sudah berjalan, di tengah jalan ada klub yang menunggak gaji. Iya. Karena sebelum ketika seperti Bang Adri pertama main di PSMS dengan kontrak tuh Bang, ya ada perjanjiannya, masalah gaji, fasilitas apa semua kan begitu. Nah, ketika itu tertunggak atau tidak dibayarkan sama sekali, sudah jelas itu menjadi ranahnya dihukum. Nah, berarti kan ada nih one prestasi, ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak. Nah, ketika itu tidak terjadi, harusnya induk organisasi sepak bola kita itu ya paling tidak dia mengawal ini masalah. Iya. Kan begitu. Dah, kembali lagi ke pemain. Ya berhak sekali. Jangan kan pemain, klub aja yang dirugikan. Bisa jadi misalnya klub yang pemain yang dirugikan, berarti kan dia dibayar gajinya gitu, atau fasilitas yang tidak dipenuhi seperti itu perjanjian tadi itu. Ya dia bisa saja melakukan, ya paling nggak awalnya dia meminta pertanggungjawaban dulu secara baik ya. Karena kalau tidak diteruskan ya barulah langkah apa selanjutnya. Jadi, nah langkah apa? Gugatan mungkin. Namanya ini perjanjian ya perdata, gugatan ke pengadilan. Nah, antara pihak yang dirugikan dengan yang merugikan kan seperti itu. Bisa jadi juga klub yang dirugikan. Contoh, dia sudah digaji. Nah, ini pemain mangkir. Nah, kan bisa juga. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan. Namanya kesepakatan, perjanjian. Berarti kan ada buat persatu terjadi apabila ada satu yang dirugikan. Nah, itu harus diselesaikan. Nah, jangan, tapi ada juga yang nakal ini. Kita nggak tahu klub mana ya. Bisa jadi perjanjian kontrak itu, misalnya si A main di klub B, Ya. si A main di klub B. Jadi kan perjanjian itu dilakukan di klub B, di kota klub B tadi itu. Nah, berarti kan seandainya pemain dirugikan, dia selaku penggugat, dia akan menggugat di mana? Di tempat domisili tergugat. Baik itu klub, berarti di kota B tadi. Nah, tapi ada klub ini yang mungkin nakal, dia membuat kontrak itu seolah-olah apabila terjadi perselisihan, wan prestasi, itu di mana digugat? Di pengadilan administrasi olahraga. Itu bukan di Indonesia, gajinya berapa dia gugat di luar negeri, kan itu banyak yang terjadi saat ini. Itu pemain ya seperti apa ya, berpikir jadi adalah segininya, dan yang tanda kutip lagi, pemain takut. Jadi pemain takut kalau dia ribut jaringan klubnya kan banyak. Nah, itu pemain nggak sehat, nggak bagus gitu. Nah, itu dia sebenarnya ya, mindset dari itu pemainnya harus ada juga, tapi jangan hanya satu pemain, kawan-kawan. Sekarang kan ada asosiasi pemain ya Bang ya, kalau salah ya. Nah, itu kan alhamdulillah itu kan sekarang udah asosiasi pemain tadi itu, pemain profesional tadi itu udah mulai membackup nih. Tapi ya, nah, itu penting itu. Profesional Indonesia. Itu sangat membantu pemain itu. Kenapa? Janganlah selalu klub manapun ya sering menuntut profesional begini pemain nggak profesional, sementara klub sendiri tarik diri juga dong, dia profesional tidak. Kalau sama profesional pasti berjalan, jadi tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau bicara hukum ya wajib lah. Kita aja misalnya aku punya utang sama Bang Hergi 100.000, pasti abang kejar-kejar. Iya juga ya.
namanya hak sih. Hak. Walaupun tanpa Itu deh kan, apalagi dengan kontrak udah jelas-jelas itu bukti kuat loh. Tapi tadi itulah klub ini ada yang nakal dibuat, jangan sampai wah ini pemain ini udah mungkin diduga ada niatan nggak baik dan klub ini tahu dia tim kita ini nggak sehat, udahlah buat aja perjanjian kontrak ini di sini digugat, jadi nggak bisa. Nah ketika sudah diteket, nah jadi pemain tuh kadang ketika tengah kontrak nggak dibaca-baca, benar. ya kan? Banyak kan gitu. Begitu udah terjadi masalah menggugat ya bukan di sini Kan ada poinnya nah itu dia. Jadi pemain itulah, jadi mudah-mudahan kedepannya pemain-pemain itu benar-benar telaten ya membaca itu, jadi supaya tidak ada lagi klub-klub nakal. Nah, nih, Nah, berarti ada nggak andil agen? Iya nggak? Kalau gini loh, seorang pemain dia punya agen, iya nggak? Untuk mengagenkan dia main di klub tersebut, kan begitu kan? Nah, sistem kontrak itu kan juga ada perbicaraan antara pemain, ada perbicaraan dengan klub dengan agen, iya nggak? Berarti kan di sini ada dorongan agen yang bisa dibilang, udah kok main aja gitu kan, kontrak udah aman gitu kan. Pemain kan nggak baca, yang penting kontrakku sekian, ya kan gitu kan. Nah, sementara mungkin nggak gitu, ada nggak sistemnya bahwasannya agen dari segi agen yang memang menjerumuskan pemain tadi kan gitu kan, untuk masalah kontrak yang memang tidak dibayar, tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Karena yang ku tahu pemain bola punya agen, ya nggak? Kan begitu. Nah, mestinya agen kan nggak mungkin menyesatkan pemainnya, ya kan? Tapi nyatanya yang aku bilang, apa sih fungsinya agen kalau misalnya seperti itu sistemnya? Kan begitu kan? Nah, biar kita bicara hukumnya kan gitu kan. Nah, itu sih maksud aku, menurut aku sih gitu. Sebelum aku nanya juga mau nambahin ngomong Sergi, dengan adanya agensi seorang pemain atau beberapa orang pemain dalam satu agensi itu bentuk keprofesionalan juga nggak tuh? ya Nah, misalkan lu dulu tuh itu yang nah, ini seperti tiga kata bulan. Egi, kalau memang agen terlibat, harusnya dalam perjanjian kontrak itu agen, dalam perjanjian kontrak itu agen terlibat juga. Nah, itu. Kalau tidak ya nggak bisa. Iya. Yang menaikkan kan cuma pemain dengan klub, agennya nggak ada disebutkan, jadi nggak bisa dipermasakan dong agennya. Iya. Nah tapi kalau yang benar tuh agen profesional tuh bisa terlibat, Iya. kayak yang di luar negeri itu kita lihat ya, kayak Zlatan ya, Mino Raiola itu ya. Nah, itu Mino Raiola. ketika Zlatan main ke klub itu kan dia ikut terlibat, mungkin dia menaikkan perjanjian itu, makanya dia bisa juga. Nah kalau di kita kan mungkin tidak. Kenapa begitu ada masalah agen tuh ya, aku juga nggak bisa memastikan ya, karena kan Bang Hafiz pemain yang lebih tahu gitu. Ini kita bahas dari segi pemainnya Kenapa nih. di Indo ini, kalau aku bicara secara hukum aja ya. Kalau memang seperti itu, seperti Bang Ergi tadi, berarti ketika perjanjian kontrak tadi itu agen juga terlibat, harus dilibatkan. Iya. Ya harusnya. Iya, kan Tapi harusnya nggak tahu kenyataannya, saya nggak tahu. Karena harusnya ke Bang Hardi. iya, ini ke sebagai mantan pemain nih, ke Bang Hardi Citra dan sebagai mantan pemain. Nah, aku mau nanya juga nih dulu, pertama ya, tanya. Apakah kontrak sama gaji pemain itu beda sistemnya? Gimana sistemnya itu gitu? Maksudnya kontrak Gini loh, kayak misalnya Bang Hardi main di klub ini, iya kan? Kontrak kan gitu kan? Kontrak sebagai dia main, iya nggak? Kontraknya misalnya 1 musim, iya kan gitu kan? Nah, kontrak itu kan beda dengan gaji. Oh gini, maksudnya gini Bang, misalnya kayak kita yang kerja di luar sepak bola ya gitu kan, kalau ngikutin Kemenaker itu kan ada PKWT, iya. waktu tertentu, ada yang waktu tidak tertentu. Nah, itu gimana mekanisme Iya. bola gitu, terus biaya pesangonnya gimana? Gimana ada itu? nggak gitu? Iya gitu loh maksud aku. Jadi kalau kita bicara profesionalitas di Indonesia itu, kalau agen tuh, kalau di Indonesia saya belum tahu kali lah keterlibatan agen tuh dengan masalah kontrak gitu. Jadi biasanya kalau di Indonesia yang banyak saya tahu, agen cuman udah kamu pergi ke sana, gaji sekian, pokoknya kontrak sekian, gaji sekian, atau ya kontrak 1 musim tuh sekian. Iya. Ya udah kamu terima seperti itu. Jadi kalau kita Mas Tedong ya?
ya udah nanti dia di sana tinggal teken, nggak tahu itu di dalamnya apa, nggak tahu. Oh yang neken pemain berarti bukan Kan agen. tetap pemain. Berarti agen cuma sebagai penunjuk, sebagai Iya, jadi penjembatan aja lah. iya, ya. jadi banyak kan sih pemain agen. Oke, sana ada tim di sana mau memakai jasamu gitu. Udah di sana. Di sana misalnya kontrak sekian gitu. Iya. Ya udah, kontrak sekian, mau nggak? Mau ya udah terbang. Datang dia teken, ya udah dia terima berapa yang sudah dibicarakan di awal itu. Tapi kebanyakan ya seperti itu yang saya tahu. Ardi Citra sendiri sebagai mantan pemain pernah ada gini? Kalau aku bilang ya karena masanya HC itu kayaknya agensi pemain itu kayaknya belum terlalu marah ya Mak ya. Karena biasanya kan waktu di masa HC seleksi pemain itu ya memang pengambilan pemain itu ya dari seleksi. Kalau sekarang ini kan udah melalui agensi kan, anak itu tadi pertanyaan apakah agensi ini salah satu bentuk wujud profesionalisme sepak bola? Seharusnya ya. Ya, Karena agen menjadi orang salah satu bertanggung jawab ketika ada permasalahan antara klub dengan pemain. Harusnya. Kenapa agen? Agen kan dapat komisi dia. Menerima ada fee Memang lah, ada fee-nya. ada fee. jasa, dia kan jasa ya. Jasa dia. Ya udah berarti harus bertanggung jawab. Ya, kan itu dia. Karena kenyataannya kan seperti kita Bang Hadi dari cerita ya enggak. Iya, kita berkaca dari yang Itu dia. ceritakan cerita profesionalitas. Profesional ya di luar lah. Kalau cerita profesional ya di luar udah pasti profesional. Jadi si pemain itu cuma bicara sama agen. Lebihnya agen yang ngurus semuanya. Jadi pemain lah misalnya saya mau fasilitas apa, mau gaji berapa apa, ya agen yang iniin gitu. Jadi nanti agen yang bicarakan ke klub. Nah, sebagai mantan pemain sepak bola, mantan pemain PSMS juga, dan sekarang lagi berkecimpung di dunia pelatihan SSB di usia dini, kan gitu Mas Aceh. Melihat apa sih sumber masalah dari setiap pendidikan usia dini sepak bola di Medan Sumatera Utara sendiri? Pembinaan. Nah, apa sih masalah pembinaan usia dini sepak bola di Medan Sumatera Utara sendiri yang di berapa tahun ini sangat meredup? Kan gitu. Banyak pemain Medan sendiri gitu, tetapi dia tidak besar di Medannya, tapi dia malah ke pendidikan diklatnya di luar, kan gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Gitu. Sebagai mantan pemain nih. Kalau yang saya lihat sekarang itu apa namanya? Sistem pembinaan di Medan itu sendiri gitu. Sistem pembinaannya sama ya harus kita perbaikin dari inilah dari dasar lah. Dasar kalau cerita dasar kan SSB gitu. Ya. Kalau SSB itu ya ceritanya ya udah harus punya orientasi apa tujuan kita di sini gitu. Jadi pembinaan kah atau mau target yang tinggi gitu. Harusnya gitu. Ya harusnya seperti itu karena kan kebanyakan sekarang sih Banyak target aja sih kalau aku lihat. pengen target kan, jadi udah dihilangkan dia Kesampingan apa ya. tujuannya gitu. Nah, iya kenyataannya gini, ada misalnya sekolah sepak bola A gitu kan, pembinaannya bagus nih ya kan, ikut kompetisi turnamen, dulu kan banyak nih kayak ada turnamen Danon, Aqua dan sejenisnya kan banyak dulu. Nah, ketika tim itu sudah menyabet gelar juara targetnya, kebelakangan nyusut kan gitu kan, habis. Jadi mereka hanya sekedar ngumpulin pembinaan pemain untuk target selesai, lepas gitu ya. Ya, Sistemnya gitu. itu jadi balik lagi ke pembinaan berjenjang gitu. Jadi setelah oke ada event ini, nah setelah event itu anak ini mau kemana gitu. Harusnya gitu ya. Harusnya ya ada wadah yang baik di ya kalau cerita di Medan kan Asprov. Ya mereka lah yang bisa memfasilitasin kan pembinaan itu sendiri. Jangan udah habis event ini mau kemana lagi, habis udah mereka mau kemana nggak ada lagi. Sayang ya sistemnya kayak gitu, sayang ya. Jadi mungkin bapak-bapak coach yang melatih pembinaan itu kayak ngerasa apa gitu kan, itu kalau udah memang habis gitu kok
sesi kan gitu kan istilahnya kan kuncinya. Harus menunggu lagi waktu dia Event lagi bisa kan. event ataupun dia tunggu usianya berapa baru bisa ada event Iya. yang seumuran dia gitu kan. Jadi kayak gitu kan. Iya. Stagnan jadi. Iya, jadi benar. Jadinya gitu. Jadi tetap harus ada inilah sistem kompetisi berjenjang lah. Tetap ada mereka, selain mereka membina ya harus ada apa namanya, Master plan gitu. kompetisi gitu. Tetap ada kompetisi. Jadi selain membina nih, mendidik, oke udah baik. Kalau nggak ada kompetisi ya juga sama aja. Mereka ini bingung, apa mau target kemana ini gitu. Ya kalau hanya sekedar untuk latihan. Iya. Memang baik untuk segi melatih mental, baik. Tapi kan kaki juga rasa bahasa kasih apa gatel ya kan, pengen juga menunjukkan Kompetisi. menunjukkan skill dia di kompetisi, dilihat banyak orang kan gitu kan. Masalahnya itu. Nah, ke hukum ke pemain kita ke ini dulu, sebagai penikmat sepak bola jadi kita tawa. Sulap. Nah, Pi, kemarin kita sempat juga nih ngobrol soal literasi dan sebagainya kan. Nah, ini kebetulan ada dari segi hukum, dari segi pemain kan gitu, dari segi sudut pandang seorang supporter sepak bola kan begitu kan, melihat apa namanya anyepnya pembinaan sepak bola di Kota Medan sendiri di beberapa tahun belakangan gitu kan. Dari sudut pandangnya penikmat sepak bola menyikapinya gimana gitu, apa yang sebenarnya benang kusutnya gitu, apa yang dari menurutmu lah gitu, gimana gitu. Menurutku. Iya, menurut kau nggak mungkin menurut menurut kau. Benang kusutnya kan. Tadi kan kita sempat cerita di sini kan, sebelum di tag. Lebih kurang kayak gitu sama. Jadi gini deh bang, kalau dari sudut pandang kami yang nikmatin bola bang, kami cuma mau satu bang, tim kampung kami nggak dibikin malu, tim kampung kami menang gitu, PSMS kita menang gitu. Nah kalau dibilang bakat Sumatera Utara kan, Medan nggak pernah kehabisan bakat kayaknya kan. Berarti kan lebih idealnya itu ada pembinaan dini, kayak inisiatif yang dibuat Bang Hardi sama teman-teman tadi gitu kan. Harusnya banyak tuh pemain-pemain yang lawas punya inisiatif kayak gitu, ataupun SSB muda ada di Medan memang betul-betul dimotorin untuk ke situ gitu. Jadi PSMS nggak payah ngambil pemain gitu. Gitu loh. Misal PSMS sendiri pun dulu awalnya gitu juga ya kan Pak. Istilahnya ada kompetisi internal gitu kan. internal, Jadi gitu. ngambil pemainnya dari situ, Dari situ, gitu. bener. Dulu ya. Iya. Dulu. Iya. Waktu Istana Maimun masih dibangun. Nah, jadi gitu ya. Medan Jadi, apa namanya? seandainya lah pembinaan usia pemain muda dijalani sama PSMS gimana? Kayaknya memang ini kan kita kan nggak tahu juga nih, karena ya namanya kita kan lagi di liga yang di Liga 2 nih. Iyalah, Target kan di Liga 1 kan harus ada pembinaan pemain muda. Jadi kalau di Medan, saya potong. Iya mak. Jadi kalau di Medan ini kan barometer kita kan PSMS, Iya. Sumatera Utara lah PSMS. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya PSMS itu ada apa namanya, pembinaan berjenjang gitu di kelompok umur. Jadi kita target kita tuh nggak tahun 2 tahun ke depan. Tidak, kalau tahun 2 tahun ke depan bisa dibilang mustahil. 4-5 tahun ke depan dengan sistem pembinaan yang baik, dengan apa namanya, dengan pelatih yang baik, ya pelatih yang baik itu ya mereka mengerti apa Keinginan. apa yang menjadi kebutuhan target ini gitu kan. Di Medan nggak kekurangan pelatih ya. Jadi ya tinggal itu tadi, sistem pembinaan berjenjang tadi. Jadi untuk 4 tahun ke depan, 4-5 tahun ke depan kalau kita punya sistem pembinaan baik ya kita nggak perlu lagi pakai pemain dari luar. Ada stok, masuk naik, Jadi, naik. dari kelompok umur 14, 15, 16 ya nanti setelah 14 dia naik ke 15 naik ke 16 kan otomatis mereka terbantu. Tinggal ya
di daerah Sumatera Utara ini kan banyak, di daerah banyak gitu. Dulu sempat ada ya gitu ya. Dulu sempat ada gitu ya, jenjang umur itu ya. SMS U12 mungkin dulu ada ya. Waktu pas Liga 1 kan ada Pro Elite kan, cuman ya kita tahu sendiri lah kan. Gimana sistem rekrutmennya kan ya. Aku potong bang, maksud Bang Hardi ini gini bang, kayak mungkin kompetisi usia dini masih ada sampai sekarang dari dulu kayak Suratin atau apa gitu kan bang. Tapi kan yang dikhawatirkan Bang Hardi dan kawan-kawan, pemain tuh berpencar gitu ya. Habis dari kompetisi usia sekian, lepas lagi dia nggak terus di PSMS gitu ya bang. Benar-benar. Jadi sistem pembinaannya seperti itu, kelompok umur. Jadi kita ada sistem promosi degradasi gitu. Jadi mereka tetap berkompetisi nih. Jadi enggak dia udah di tim itu dia bakalan langgeng gitu, enggak. Jadi kalau misalnya dia di bawah performa enggak layak lagi ya dia degradasi. Jangan dipaksain juga gitu ya. Masuk pemain yang punya kualitas yang lebih baik. Jadi dengan mereka berkompetisi di kelompok umur itu ya untuk ke senior kan udah lebih ini kan. Jadi nggak perlu lagi. Kayak sekarang lah di daerah udah mulai kan di Sergi ada SMA Akademi kan, Sergi Football Academy di Kisaran. Senyum-senyum Bapak sempat main juga ya kemarin ya. Di Instagram aku tengok sempat juga ya Iya, main jadi kemarin ya. Itu udah banyak daerah-daerah di Sumatera Utara ini yang udah mulai istilahnya mulai sadar lah akan pembinaan gitu. Ya kan sangat disayangkan ketika daerah udah membuat hal seperti itu, di sininya itu kayak masih kurang perhatian gitu kan dengan pembinaan pemain usia muda, dan seharusnya juga dilakukan oleh PSMS sendiri. Ya sebagai mantan pemain, aku nggak mau istilahnya cuma dikenal sebagai batas mantan pemain aja kan gitu ya kan Bang Aceh kan. Maunya aku ini membuat ini memberi jalan kan gitu kan. Tergantung kalau memang kalian mau masuk di tim yang mana kalian inginkan ya harus dibilangnya harus berlatih dan mengikuti program ya, harus mengikuti program gitu ya kan. Gimana ya kalau aku bilang ya, Pak, kayak misalnya ini Bang Aceh sebagai mantan pemain kan gitu. Kan nggak mau aja cuma disebut aku cuma jadi sebagai mantan pemain bola kan gitu kan. Nah, membuat Utamasia kan gitu kan. Membuat pembinaan usia dini di Utamasia kan gitu kan. Nah, itu kan pasti kan tujuannya kan memberikan apa yang aku tahu selama aku jadi pemain kan gitu kan. Harus kayak gini, bukannya sekedar main aja, harus punya attitude yang baik kan gitu. Harus punya attitude yang baik, harus menjaga apa dibilangnya pola dari segi fisik, makan dan lain-lain kan gitu kan. Kalau memang masih mau ikut arahan, oke kan gitu kan. Kalau nggak mau ikut arahan, cut ya, gitu ya. Iya sih, jadi kalau di mana nih di Utamasia. Utamasia, kami sih lebih ke ini bentuk karakter mereka dulu lah. Jadi mereka udah punya fondasi dari kecil. Jadi teknisnya itu teknis sepak bola tetap kita nyari gitu. Di situ. Jadi karena kita tanamkan dasar yang baik lah intinya gitu. Jadi di saat setelah kita udah tanamkan yang baik, fondasi yang baik, karakter yang baik, semua hal yang baik. Jadi nanti di saat dia besar, kalaupun dia nanti jadi pemain bola, istilahnya pemain bola lah profesinya. Nah, dia bakalan jadi pemain bola besar karena dia udah tahu kan apa tugas dan tanggung jawab dia. Gitu. Nah, kalaupun dia nggak jadi pemain bola besar, dia akan jadi besar di bidang yang lain karena dari kecil itu udah dibentuk karakternya itu. Hukum dari segi Bapak Asmi sebagai pengacara kan gitu kan, hukum ya gitu ya, dari balik ke hukumnya juga. Tadi kita udah bilang harusnya sepak bola ini lebih menuju ke profesional kan gitu kan. Ada badan-badan hukumnya kan begitu. Nah, melihat adanya kayak gini loh, persaingan klub sepak bola kan gitu ya.
asal jadi aja nih kan gitu, banyak nih kan tim, dulunya tim ini bagian dari ini kan gitu kan, bagian dari klub ini kan gitu kan, terus mendirikan sistem tim kan gitu kan untuk bersaing kan. Mungkin juga terkesan sebagai memaksakan kan begitu kan. Nah, legalitas klub yang untuk mendirikan legalitas sebuah tim untuk mendirikan klub profesional, peraturan segi hukumnya seperti apa tuh? Untuk saat ini kan yang jelas klub profesional itu di Indonesia itu harus mempunyai badan hukum ya, seperti PT. Harus PT sekarang ya. Ya. Kayaknya Ini sedep nih. udah klub, semua klub itu yang belum berbentuk badan hukum kayaknya nggak boleh main di yang namanya liga profesional, yaitu Liga 1 dan Liga 2 ya gitu ya. Nah, itu sudah terpenuhi semua. Yang jadi masalah tadi kan kita bicara profesional tadi. Iya. Nah, kan sudah jelas. Apalagi berbentuk PT itu kan berbadan hukum. Ketika tidak timbul permasalahan, ya ranahnya pengadilan menyelesaikannya. Tapi makanya tadi saya bilang tadi itu, kalau secara kasat matanya klub itu benar sudah profesional semua, tapi cara yang dilakukan ini sudah profesional kah atau belum? Kan itu jadi pertanyaan kita semua. Banyak kok klub yang menunggak masih sampai saat ini. Tapi kan masih banyak kan klub yang menunggak. Masih. Berarti kan itu kan belum profesional. Ya kan sudah jelas. Ya, jadi masalah juga ini. Kalau aku bilang ya, kenapa sih orang-orang dalam lingkungan sepak bola ini kurang peka gitu dengan nasib pemain? Kenapa? Ketika pemain itu ditelantarkan oleh klub, itu akan menimbulkan mentalis sendiri itu akan rusak jadinya. Jadi dia berpikir gini, kayak kita lah pernah kena PHP ya kok bahas dari PHP, jadi malas gitu ya, kan? Jadi sama aja gitu. Banyak loh pemain-pemain yang di masih usia emas gara-gara pernah ya tersakiti hambar kayaknya menurut. Mungkin di Medan pun juga ya banyak gitu. Jadi gimana kita mau bicara profesional kalau kita sendiri hanya pemain yang tuntut profesional, sementara pemberi kerjanya tadi itu nggak profesional, kan itu bicaranya tadi. Jadi kita harapkan stakeholder di dalam ini, baik penyelenggara, klub, dan pemain, itu saling berkat profesional lah. Kenapa? Imbasnya ketika misalnya Bang Erki ya punya perusahaan nih, mau masuk ke klub, sebuah klub, karena klub ini abang udah ngasih nih, yang namanya sponsor kan ngasih dana nih. Ternyata ketika berjalan waktu, abang kan masuk jadi sponsor klub itu kan untuk mendapat nilai jual juga. Iya benar. Benar. Nggak mungkin lah satu perusahaan menjadi sponsor klub itu nggak ada tujuannya. Benar. Feedbacknya nggak ada, nggak mungkin. Ya. Mungkin. Nah, ketika tim itu tanda kutip nakal sama pemain, ada melakukan suatu yang kurang menyenangkan ke pemain, abang kan pasti tarik diri jadi sponsor. Iya. Itu bicaranya. Iya. Bagaimana kita profesional kalau seperti itu? Abang udah ngasihkan, berharap ketika abang mensponsor suatu klub, abang kan dapat feedback nih. Ternyata klub ini nakal ke pemain. Kenapa pasti tarik ulur? Iya. Bagaimana sponsor-sponsor lain itu akan masuk? Kita lihat saja tim yang di Jawa rata-rata tuh udah macam spanduk bajunya itu. Banyak klub apa? Kenapa? Sponsor yang Karena masuk memang sih. dikelola secara profesional, itu dia. Nggak muat lagi dia. Nah, itu dia. Kalau udah profesional, siapapun perusahaan pasti berani masuk. Karena yang paling menjadi masalah ini, ketika ada melakukan suatu prestasi ya, baik ke pemain atau ke sponsor gitu, klub itu akan mempunyai nilai jual yang gak baik pasti. Kemanapun pasti seperti itu. Dan harapan aku ke depannya untuk ke pemain tuh janganlah tutup mata ya masalah kontrak nih udah teken aja lah. Penting duit gitu. Nah, penting kita cuan, nggak ya. tahu kasihan nanti ke depannya, jadi masalah rata seperti itu gitu kan. Dan perlu juga untuk kawan-kawan yang main bola mungkin lebih paham ya, bukan menggurui, cuman aku hanya sekedar mengingatin kontrak itu sangat perlu. Karena ketika suatu
orang kerja aja ya, Bang Upi, kayak orang kerja di perusahaan aja harus dibaca teliti loh. Apa yang kamu dapatkan, gaji, fasilitas, kompensasi ketika Sempat di outsourcing bahaya ya kan. ya bicara pemain bola itu kan seperti outsourcing. Rata-rata maaf di Indonesia ini Nah ini dia. jarang sekali pemain dikontrak 3 tahunan. Jadi sistem outsourcing ya. Musim ya. Makanya itu tadi aku pengen nanya sama Bang Ardi gitu, kayak mana sistem kontraknya jadi pemain bola tadi itu gitu, apa udah merunut sama gitu. Ya ini sok tahu aja Bang, ya kan sebetulnya Bapak ini harusnya Kalau masalah kontrak mungkin mengerti Iya. undang-undang keselamatan kerja itu kan ada gitu. Ini kan pemain bola kan tetap pekerja gitu Ya, ceritanya ya kan. harusnya. Misalnya di UU 170 itu tentang keselamatan kerja itu Bang, kalau nggak salah tuh. Apakah memang ada acuan ke sana atau gimana gitu? Ya kalau di kalau cerita profesional, selama si pemain membela tim itu ya semua biasanya ditanggung sama tim. Ya dia datang sehat, ya selesai kontrak ya sehat harusnya gitu. Nah, ada kejadian lucu ketika ada sebuah klub yang menunggak gaji beberapa pemain. Pemain menuntut langsung ke langsung ke Indo Sepak Bola Nasional. Iya nggak? Mereka kan minta haknya, tapi mereka malah disanksi. Kan begitu? Nah, iya nggak? Kalau kita bicara mereka harus dilindungi, mereka punya hak. Contohnya maaf ya, kejadian ada pemain sepak bola yang meninggal. Bener nggak? Sampai meninggal, kan begitu kan? Sampai meninggal karena sakit. Ya, berarti kan secara nggak langsung selama dia sakit, dia hanya diberikan bantuan seadanya oleh klub. Kan begitu permasalahannya. Nah, itu tadi aku bilang, ketika kita bilang ada nilai kontrak, ada keselamatan segala macam, kita kan wajar menuntut. Ketika klub kita nggak mendengar, kita kan punya asosiasi sepak bola nasional, ya nggak? Kita ke sana minta keadilan, tapi malah malah pemain tersebut disalahkan dan tersanksi. Itu pernah terjadi, kan begitu kan? Itu pernah terjadi. Nah, kan rumit tuh jadinya kan. Gimana? Tim menolak, kita ke atas, kita juga kena gitu. Jadi aku bilang wajar lah ada pemain bola yang tadi Pak Asmi bilang PHP kan gitu kan. PHP dia males, terakhirnya dia pindah profesi kan gitu kan. Jadi ini, jadi itu kan. Karena apa? Klubnya dia tutup mata, induk sepak bolanya juga malah tutup mata berlapis-lapis, diberi sanksi loh. Hak loh itu. Kan begitu kan? Nah, kalau masalah itu kalau aku bilang kenapa seperti itu? Bisa itu dari seperti aku bilang. Induk organisasinya kenapa berani, ya tanda kutip mungkin nggak bisa 100% membela pemain, kenapa? Induk organisasi itu udah membaca kontrak tadi isinya apa, kan itu dari saya bilang. Tapi kalau udah jelas-jelasnya draft kontrak itu sesuai dengan apa yang saya bilang tadi itu, mungkin induk organisasi pasti menekan klub. Tapi kita nggak tahu, kita lihat aja isi kontraknya benar nggak, apabila terjadi perselisihan benar-benar dilakukan gugatannya di mana, di lokasi tempat tergugat kah, atau di suatu pengadilan yang telah ditentukan, kan begitu dia. Nah, jadi kembali lagi, jadi dalam bicara tentang perjanjian ya, Iya. ada terjadi prestasi dalam hukum, jadi diatur dalam HIR pasal 118 ya, kalau salah saya 118. Nah, di situ di ayat 1-nya pengadilan yang berhak mengadili gugatan tadi itu adalah di pengadilan tempat tergugat. Ingat ya, tergugat. Itu ayat 1-nya. Di ayat keempat, digugat di mana ditentukan pengadilan yang berhak. Contoh, si A main di klub B. Ya. Dalam kontrak tadi itu dijelaskan apabila terjadi permasalahan digugat di pengadilan B. Di timnya Di kota tim tadi ini, itu, ya, kota dia. B. Oke. Berarti dikejari ya? Enggak, di pengadilan. Pengadilan, Oke, di B. Yang kedua, bisa jadi si A bermain di klub B, apabila terjadi permasalahan Ya. digugat di kota C. Oh. Nah, itulah yang terjadi mungkin pada saat seperti Bang RG bilang tadi itu. Kejadian itu ya. Nah itu dia. Berarti Bang, tanpa pemain ini ngadu ke induk sepak bola pun bisa sebetulnya, karena kan memang Ya ada bisa. landasan hukum yang kuat. Ya bisa. Harusnya bisa ya. Dari kontrak tadi. dari kontrak tadi itulah. Nah, Mak, ini sedikit lagi ya buat Mak Adri cerita sebagai mantan pemain.
pernah main di beberapa klub lah mungkin kan gitu kan. Ya pastinya kan gitu. Beda nggak? Atau sama nggak gitu? Perjanjian kontrak ketika kita main di tim A, tim B atau tim C? Kalau kontrak itu Isinya sama nggak semua gitu? kalau kontrak itu sebenarnya sama sih semua, cuman tinggal kita baca apa aja di dalam itu gitu. Itu. Iya, kadang kan kita cuman nominalnya aja, tahu nominal udah kita take. Lumayan nih besar ya. Jadi nggak dilihat apa hak kita, kewajiban kita, apa yang kita terima gitu, misalnya kita sakit, cedera, ditanggung atau enggak apa gitu. Makanya harus kita Teliti ya. kayak sekarang lah, sepak bola kan udah industri. Berarti setiap pemain yang udah deal kontrak sama tim tersebut, berarti pemain itu sudah punya badan hukum Bukan pendukung. perlindungan hukum. Bukan perlindungan. Apa? Jadi ketika seseorang melakukan perjanjian baik klub dengan pemain tadi itu, berarti ada keduanya mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang telah ditentukan. Gitu. Bukan jadi badan hukum kan itu badan hukum itu PT, CP, BK. Jadi misalnya ada legalitas mereka lah. Legalitas pemain ya. Nah, pemain Bahasa dan sederhananya barang bukti. barang ya, nah itu dia. Itu. Makanya perlu dibaca, jangan jadi masalah. Jadi kadang ya itu tadi, misalnya kita buat ke depannya ada klub, kalau terjadi masalah di klub beda itu, sengketa dilakukan di komite arbitrasi sport. Gimana tuh? Di luar negeri. Kontraknya berapa? Nuntutnya ke sana mau berapa? Jadi udahlah. Kalau seperti yang Bang Eri bilang tadi, kejadian yang dulu itu mungkin seperti itu. Kalau aku rasa seperti itu. Nggak mungkin, kan banyak juga sih, kita nggak boleh menafikan juga. Organisasi kita juga ada juga yang membela pemain tadi itu. Karena mungkin dia udah baca, oh, kurang ajar kau, nih kan begitu. Jangan salah. Ini tergantung isi kontrak itu. Ya, semua ada isi kontraknya lah. Kalau kontraknya jelas, apa yang ini hak dan kewajiban mereka, ya misalnya di situ tertuang hak kita ini gitu kan. Nah, rupanya pihak klub mangkir atau apa kan kita udah bisa. Ya, Inilah kontrak yang kemarin kita sepakatin gitu. Pak Asmi nggak mau jadi lawyer salah satu klub sepak bola? Saya rencana mau beli klub di Eropa aja. Hah? Eropa sebelah mananya Johor? Coordinated. Ini angkot berapa ke sana? Eropa bagian Tenggara. Enggak, ini kan sebenarnya gini. Enggak ada rencana beli klub di Korea Tenggara. Korea Tengah. Nggak ada Korea Tenggara, Korea Mana ya? Korea Beda Barat ada. Beda. Korea Barat itu ada sini, Pegang Tamrin. Nah, ini terakhir ya. Udah malam juga ya kan. Awas segini juga pemain bola. Waktu istirahatnya pelatih bahaya kan gitu. Nanti kalau tengok anak-anak didiknya, coach aja jam segini belum tidur katanya kan. Kasus juga awak kan gitu kan. Nah, terakhir. Untuk Bang Aceh dulu ya sebagai pemain bola. Harapan ya kan, harapan, keinginan, pesan moral, walaupun memang kami berdua nggak ada moralnya, memang kami berdua aja sedikitnya. Harapan, keinginan dan moralnya untuk mungkin pertama untuk label sepak bola Medan kan begitu, terus ke label pemain bolanya ya anak-anak yang usia dini, terus juga ke untuk sepak bola nasionalnya gitu. Ya apapun ceritanya, mau di Indonesia, mau di Medan, di dunia, ya pembinaan yang baik melahirkan pemain yang baik. Jangan dikit-dikit pemain belum terkenal dibawa ke acara stasiun TV ya, keliling-keliling ya. Capek juga ya kan? Iya bener, itu yang terjadi di Indonesia kan gitu kan. Belum juara boy. Belum juara kan gitu kan. Udah capek di stasiun TV. Pas gitu final, jong ya kan. Habis ya kan. Nah itu keinginannya seorang mantan pemain PSMS, mantan pemain PSMS juga sekarang jadi coach kan gitu kan. Di mana tempat latihan? Mana tahu kan. Ya sekarang mungkin ya di Jawa sana ada SSB Patin yang lagi bagus. Utama Sia menyusul kan gitu kan. Di mana Iya, gitu itu. Jadi untuk saat ini lagi fokus di grassroots. Saya sama ada teman coach Doni FC Ranger. Jadi kami lagi fokus di pembinaan usia dini grassroots, namanya Utama Sia Football Academy. Ya. Saat ini latihan di Cadika.
Cadika Johor. Lapangan Cadika. Lapangan Cadika Johor. Itu kalau dia mau masuk istilahnya mau masuk Nanti Gimana? kalau memang mau masuk, kita ada kontak personnya. Cek aja di IG ada. IG-nya apa tuh? Utamasia Football Academy. Utamasia Football Academy. Coachnya, wih, striker nih. Kawan, kan Maden kan striker loh. Kan nggak tahu dulu zaman PSMS pakai baju batik dulu ya. Sini ya. Batik Melayu. enggak lah, batik Batik Ulos ya, Batik ulos sih ya, batik ulos itu eranya itu ya. Ke segan juga cara ya kan. Bang Asmi ya kan. Bang Azmi Iya. yang setengah ngantuk Enggak, itu makanya harapannya lah untuk dari sudut seorang pengacara kan gitu kan, untuk sepak bola Medan, untuk nasionalnya gitu bagaimana? Yang pertama kalau menurut saya dari pembinaan seperti menyambung dari Bang Hadir itu, kalau bisa induk organisasi PSSI ini bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk memerhatikan ketika ada event-event pembinaan usia muda tuh, karena banyak itu solo ya, cucu umur. Nah, apabila tertangkap bukan hanya pemainnya, jangan pemain yang dikenai sanksi, pelatihnya itu. Kenapa? Itu secara hukum kan nggak mungkin, logika kita nggak mungkin anak itu mau masuk umur di usia muda. Dia diajari Artinya jahat ya. Ada diajari seperti itu. Jangan tanggung-tanggung, jangan sekedar hanya dari induk organisasi aja membekukan dia atau menghukum dia pernah kejadian dulu di Medan ya seperti itu ya. Kalau bisa ya dia kan memalsukan itu 263 pasal 263 KUHP. Dia tangkap aja gitu. Jadi kenapa ketika terjadi seperti itu pelatih-pelatih yang punya niat untuk memalsukan ganti diri pemainnya kan takut. efek jerah. Ada efek jerah Efek benar, jerah, menurut ya. saya ya, Ya, itu harus masalah ya. pembinaan. Yang kedua, kalau masalah profesional tadi itu kita berharap kerjasama tim dengan pemain itu benar profesional, saling mentaati apa yang telah disepakati gitu. Kasian juga sih ketika pemain merasa terbohongi dengan kontraknya. Jadi betul-betul harus diperhatikan lah, supaya benar-benar terciptanya tujuan kita tadi itu apa? Industri sepak bola Indonesia ini betul profesional, dikelola dengan profesional. Karena pemain bola bukan robot ya. Ya, nah betul juga. Jadi gini, ketika manusia itu kan fisiknya itu ada di usia tertentu. Iya, benar. Ketika dia sudah tidak diperhatikan, secara mental psikisnya itu akan hidup dengan sendirinya. Tapi ketika benar-benar diperhatikan, maka insya Allah industri sepak bola itu saya yakin di tahun 2025 kita akan benar-benar maju. Apabila semua klub dan organisasi bekerja dengan profesional, dan pemain pun akan menjadi lebih industri lah. Udah banyak kok klub Sultan sekarang Rio. Nah, itu dia. Banyak ya kan, banyak. Tapi kalau aku menekankan tadi lebih baik ke pembinaan tadi itu induk organisasi kita betul-betul bekerjasama baik dengan asosiasi provinsi maupun kota, bersama dengan pihak kepolisian. Apabila ada festival yang digelar, apabila terbukti ya udah Tindak langsung ya. tindak langsung. Jangan Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi jurus. Pasti. Pif, Ya. melihat dari para senioritas lah ya. gitu lah. Kan gitu ya. Udah masuk tadi. Masuk. Pikir enggak masuk ya. Aku pas dibilang Bang Asmi dibekukan itu kan, mak sindir aku Beku ya. Iya. Jadi kemarin kan udah kemarin tuh harapan kau sama yang kita di podcast itu Enggak, itu harapannya kan untuk kelompok apa itu aja kan. kelompok diskusi itu ya. aja. Jadi Ini untuk bola Medan. untuk bola Medan, terus untuk sepak bola nasional ya kan, yang dilatih sama pelatih Korea Barat kata bapaknya. Bukan. Korea Tenggara. Korteng. Gimana tuh? Kalau dari aku harapannya satu aja. Ini bola Medan ya kan. Pembinaan harus memang digalakkan gitu. Football development-nya harus dibentuk gitu. Dan harapannya untuk bola untuk PSMS lah ya kan spesialnya. Ya. Untuk PSMS, aku pengen PSMS itu sahamnya melantai di bursa efek gitu. IPO. Sepakat. Nah, jadi kan di Medan ini gila-gila aku gitu kan. Umpama ada yang nanya kok siapa di PSMS, aku yang punya PSMS walaupun sahamku cuma satu lot di situ gitu. Ya kan gitu. Bukan untuk sisi investasinya, tapi memang saham itu dikembalikan lagi ke publik sebagaimana maksud dari PSMS itu tadi ya punya kita gitu. Jadi nggak ada lagi cerita nanti berebut ini itu dualisme, lapanisme. Karena kalau Iya kan? tim dibuat secara saham global nggak ada matinya karena saham itu terus berjalan. Tiap Tapi menit itu pun ada landasannya, Pak. ya ada Misalnya harus.
dia punya home base di mana, asetnya apa, portofolionya juga harus rapi gitu. Itu sih yang perlu diperbaikin. Jadi biar menuju 2025 kayak dibilang Bang Asmi. Itu harapannya gitu, ya. Itu harapannya. Jadi ya Keinginannya. bisa untuk mendukung mempercepat apa tadi itu profesionalisme tadi itu, harapanku melantai Bukannya ke bursa udah jadi efek. PT PCMS kan nggak profesional. Tapi kenapa masih ada ketua umum gitu? Masih ada Di Indonesia gini loh, udah aku potong. Di Indonesia tuh aku pun heran gitu. Manajer, pelatih, ketua umum itu semua duduknya di bench dan aku bingung apa fungsi pelatih, apa fungsi manajer gitu, apa fungsi presiden klub. Sebenarnya kan semua sama, ya nggak? Ini nggak, pelatih itu ngapain duduk-duduk aja sementara ngatur transfer pemain, mengatur pola pemain di lapangan. Kau masuk ya menit sekian, manajer gitu. Gini Pak, itu kan udah di dalam lapangan. Kita kan itu. harapanku tadi kan dari luar lapangannya kan. Heran aku. Saham PSMS IPO gitu. Ah. Sebetulnya ada dua sistem nih yang berlaku di sepak bola sekarang. Sistem perusahaan sama Ya. sistem koperasi. Koperasi kayak Barca gitu kan, memang kolektif dia. Ya. Sistem perusahaan ini tadi, kalau memang PSMS tadi itu udah PT gitu kan, ya harusnya di situ isinya CEO atau direktur, Ya, gitu. ya. Bukan lagi ada ya kayak organisasi, itu bukan organisasi Pak, itu perusahaan gitu sekarang jatuhnya gitu. Gitu ya. Itu sih ya, makanya kalau dia memang udah punya portofolio rapi, dia bisa siap untuk harapan kita tadi itu IPO tadi itu melantai di bursa efek. Itu harapan- Sahamnya open public. harapan rupiah. Oke, Ya. ya. Terima kasih buat 3 narasumber kita yang profesinya berbeda-beda, generasi sepak bola berbeda-beda, mantan pemain sepak bola, seorang supporter yang sekarang udah menjadi pengacara kondang. Kantornya di mana Pak Asmi? Di Juanda ya? Di- Apa namanya tuh? Kantor hukum Asmi Aditya Partner di Jalan Seni Juanda Baru. Tetap membela kaum-kaum lemah ya, yang Insya Allah. kalangan bawah ya. Amin. Itu yang harus ya kan. Juga dari Lupi, tukang sulap ya kan, main bola, supporter bola tukang sulap. Oke, terima kasih buat narasumber ini. Makasih ya Pi. Iya, Bang. Pak Asmi, makasih. Maci, makasih Maci. Cuma nih. Nih. Oke. Mak jalan aja ya? Iya. Oke. Sampai ketemu di episode-episode titik putih selanjutnya, berbicara sepak bola dari segala penjuru sudut pandang orang yang berbeda-beda, karena sepak bola bukan hanya soal euforia menang kalah, di situ juga ada air mata dan sebagainya kan gitu. Apa yang kami bicarakan bukan kami merasa sok pandai dan sok tahu, karena ini menurut sudut pandang kami masing-masing. Kalau ada punya sudut pandang tentang sepak bola, boleh kita bincang-bincang di titik putih kan gitu kan Mbak Den kan. Sampai jumpa di lain kesempatan, karena kata orang sepak bola adalah teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.